Kita bahas yang maloklusi dentalnya. Kelas 1 angle atau kelas 1 dental. Berarti posisinya gimana, teman-teman? Apa ketemu apa? Mesio bukal kas, M1 rahang atas, ketemu bukal groove rahang bawah. Nama lainnya neutroklusi. Kelas 1 ini dibagi jadi 5 tipe, teman-teman. Modifikasi oleh Martin Dewey. Ada yang ingat tipe 1 apa? Oke, crowding anterior. Kelas 1 tipe 2, dia overjetnya tinggi ya, overjetnya tinggi. Kelas 1 tipe 3, crossbite anterior. Kelas 1 tipe 4, dia crossbite posterior. Kelas 1 tipe 5, dia ada mesial drifting molar. Oke. Ingat ya, jadi kalau kelas 1 mesio bukal kas, rahang atas, ketemu bukal groove rahang bawah, nama lainnya neutroklusi. Kalau kelas 2, teman-teman, dia gimana posisinya? Mesio bukal kas, M1RA, posisinya terhadap bukal groove gimana? Itu lebih ke mesial ya, daripada bukal groove, rahang bawah. Kebayang ya, jadi rahang atasnya posisinya lebih maju juga. Nama lainnya distoklusi. Oke, kelas 2 ini dibagi jadi 2 divisi, teman-teman. Divisi 1 ada yang ingat? Kelas 2 divisi 1 overjetnya tinggi. Oke. Kalau kelas 2 divisi 2, dia, teman-teman ingatnya metal ya, metal. Insisif lateral rahang atasnya proklinasi, benar ke depan. Insisif sentral rahang atasnya dia retroklinasi. Ya, jadi kayak masuk gini ya, metal. Insisif lateralnya lebih ke depan. Kalau teman-teman ingat artis ada siapa? Tias Mirasih gitu ya. Nah, giginya kayak gitu tuh. Dia kelas 2, divisi 2. Kelas 2 ini juga bisa salah satu aja. Jadi kirinya kelas 2, kanannya kelas 1. Atau kanannya kelas 2, kirinya kelas 1. Itu namanya apa, teman-teman? Kelas 2 subdivisi. Jadi salah satunya aja yang posisinya kelas 2. Kalau kelas 3, berarti mesio bukal kas, M1RA, itu posisinya lebih ke distal daripada bukal groove rahang bawah ya. Dia ada 3 tipe. Yang tipe 1 tuh crowding, tipe 2 H2H. Ini penting ya teman-teman, karena dalam diagnosis ortodonti yang lengkap, teman-teman harus nulisin semuanya secara lengkap ya. Dimulai dari maloklusi skeletal, kemudian lanjut ke maloklusi dentalnya. Oke. Terus teman-teman jelasin mal relasinya. Apa contoh mal relasi? Mal relasi ada cross bite, ya kan? Terus open bite, deep bite itu mal relasi namanya. Kemudian diastema itu juga mal relasi ya. Jadi teman-teman harus jelasin mal relasinya dan juga yang terakhir mal posisi gigi individual. Sekarang kita ke mal posisi gigi individual, teman-teman. Yang biasa kita akan kerjain itu 3 ini, ya. Dia versi-versi, dia ada torsi, ya, torsi atau torsoversi atau torsiversi atau rotasi asentris. Kalau versi giginya geser semua, seakar-akarnya geser semua. Oke? Jadi kalau versi itu contohnya mesioversi, gigi satu-satu mesioversi, berarti giginya semua gerak ke mesial. Ya. Kalau distoversi, berarti giginya semua digerak ke distal. Kalau torsi itu sisi mesial dan distalnya bergerak ke arah berlawanan, ya. Jadi teman-teman bayanginnya misalnya ini gigi ya, dia dipaku di tengah-tengah, seret, dipaku di tengah-tengah, terus muter. Jadi kan satu ke sana, satu ke sini ya. Jadi kalau dipaku di tengah-tengah, otomatis kan kalau satunya ke labial, satunya ke palatal. Pasti gitu ya, karena di tengah-tengahnya dipaku. Nah, itu namanya torsi atau rotasi sentris. Kalau dibilang mesiopalatotorsi, mesiopalatotorsi, berarti kan mesialnya ke palatal, distalnya pasti ke labial. Gitu ya, karena kalau torsi, sekali lagi, giginya dipaku di tengah. Jadi geraknya ke arah yang berlawanan. Oke. Kalau torsoversi atau torsiversi atau rotasi asentris, teman-teman, itu giginya dipaku di salah satu sisi, di mesial atau di distal. Jadi, misalnya di distal dipaku, seret gini ya. Mesialnya misalnya gerak ke labial. Otomatis, distalnya diam di posisi yang benar, di sumbu yang benar. Oke? Mesialnya yang gerak ke labial. Jadi mesio, labio, torso, atau torsiversi. Oke? Jadi distalnya atau salah satu sisi di sumbu yang benar atau di lengkung yang benar. Kalau misalnya distolabiotorsiversi, mesialnya ada di lengkung yang benar ya, teman-teman. Kalau distolabiotorsiversi berarti mesialnya di lengkung yang benar. Kalau distolabiotorsi berarti mesialnya ke palatal atau lingual ya, teman-teman. Jadi ingat ya, kalau versi gigi-giginya gerak. Oke,
Kalau torsi itu dipaku di tengah, terus muter. Dia dipaku di tengah, terus dia muter. Oke? Kalau torsoversi atau torsiversi, dipakunya di salah satu sisi. Jadi kalau misalnya ke labial, yang mesialnya, si distalnya ke atau di sisi yang benar. Nah, jadi kalau misalnya mesialnya ke labial, distalnya benar, berarti namanya mesio-labio-torsiversi. Ada lagi supraversi, itu kayak ekstrusi, infraversi itu kayak intrusi ya, teman-teman. Kalau klinasi, mesioklinasi, labioklinasi, itu cuma kemiringan mahkotanya aja biasanya, ya, kemiringan mahkotanya aja. Jadi bukan bodily movement, bukan seakar-akarnya yang gerak. Oke? Kita juga harus tahu ada 3 bidang wajah ya, teman-teman, 3 bidang wajah. Ada bidang vertikal, kemudian bidang transversal, dan juga bidang sagital. Intinya kalau vertikal itu atas bawah, teman-teman. Vertikal itu atas bawah. Kalau transversal itu kiri kanan atau horizontal ya, kiri kanan. Kalau sagital itu depan belakang. Ini ya. Jadi kalau malposisi atau malrelasi bidang vertikal, contohnya adalah open bite atau juga deep bite, teman-teman ya. Kebayang ya, atas bawah, atas bawah. Open bite, deep bite, atau supraversi atau infraversi. Kalau sagital, teman-teman ingatnya depan belakang. Contohnya labioversi gigi anterior, ya, labioversi gigi anterior, atau dia anterior crossbite, atau dia palatoversi. Kalau mesioversi, distoversi gigi anterior, itu jatuhnya ke transversal, karena kan ke medial dan juga ke lateral, keluar ya. Kecuali kalau mesioversi dan distoversi gigi posterior. Kebayang ya, kalau gigi posterior kan kalau ke mesioversi, ke depan dia, jadi bidang sagital. Kalau distoversi gigi posterior, kan ke belakang dia, jadinya sagital juga. Oke? Kalau transversal, teman-teman ingatnya tadi, ke tengah dan keluar, ke tengah dan keluar. Contohnya apa? Tadi, crossbite posterior. Yang kedua, linguoversi gigi posterior. Dan juga mesioversi distoversi gigi anterior. Coba kita tes dulu. Yang bidang-bidang wajah nih biasa agak ngebingungin sedikit ya. Kalau misalnya mesioversi gigi 1-1, berarti bidangnya bidang apa, teman-teman? Kelainannya dari bidang apa? Mesioversi gigi 1-1. Ada di bidang transversal ya, teman-teman, karena dia ke tengah, ke mesial dan ke distal anteriornya. Oke. Kalau misalnya crossbite anterior berarti bidangnya bidang sagital ya. Crossbite anterior itu pada bidang sagital. Oke. Kalau misalnya crossbite posterior pada bidang transversal ya, teman-teman. Kalau crossbite posterior itu kelainannya pada bidang transversal.